Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Izzuddin Syah Siregar MPD. Perkenalkan saya Umi Lastria dengan NIM 321 312 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengalaman Pinjaman Online di kalangan ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Amplas. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Nah, pinjaman online atau layanan pinjam adalah alternatif layanan keuangan yang memudahkan masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses bank konvensional. Karena apa? Karena prosedurnya yang rumit. Dengan hanya menggunakan KTP dan tanpa jaminan, layanan pinjaman online memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan pinjaman yang bias dan yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Nah, fenomena ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga seperti di Kecamatan Medan Amplas yang sering menggunakan pelayanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau modal usaha karena peran penting mereka dalam mengelola keuangan keluarga. Namun pinjaman online juga memiliki resiko yang tinggi seperti bunga yang tinggi, biaya tambahan yang tersembunyi, serta metode penagihan yang tidak etis. Bahkan ancaman penyebaran data-data pribadi pengguna. Di Indonesia, pinjol terbagi menjadi legal dan diawasi oleh OJK, dan yang ilegal berarti adalah yang tidak terdaftar di lembaga OJK. Dengan banyaknya resiko dan dampak sosial, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pengalaman-pengalaman ibu rumah tangga, pengguna pinjaman online, dan akan mengembangkan kebijakan agar layanan ini lebih aman dan bermanfaat. Baik. Nah, dari pemaparan latar belakang yang saya paparkan tadi, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman kalangan ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Amplas dalam memahami pinjaman online. Yang kedua adalah bagaimana dampak penggunaan pinjaman online terhadap kehidupan sehari-hari ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Amplas. Adapun dengan tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis pengalaman kalangan ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Amplas dalam memahami pinjaman online, dan yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak penggunaan pinjaman online terhadap kehidupan sehari-hari ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Amplas. Nah, dari penelitian ini didasari oleh penelitian-penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Saya mengambil lima penelitian terdahulu tertera di layar ya. Nah, ya, penelitian pertama yang dilakukan oleh Lydia dengan judul penelitian fenomena pinjaman online pada masyarakat, studi pada ibu rumah tangga di Kecamatan Rancasari, Bandung. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah informan melakukan pinjaman online karena kondisi keuangan yang membuat mereka tidak punya pilihan lain, sedangkan pengalaman informan semuanya sangat buruk selama mereka terlibat pinjaman online. Dan sesuai dengan pengalaman buruk tersebut, maka informan-informan memandang bahwa layanan pinjaman online ini adalah sesuatu yang salah dan dipersepsi buruk bagi kehidupan mereka. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Anissa ya, dengan judul penelitian yaitu pengaruh pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif milenial di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini adalah pinjaman online memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya konsumsi, pergeseran prioritas dalam pengeluaran, serta terbentuknya pola hidup konsumtif di antara generasi milenial. Kemudian akses dan proses pinjaman yang cepat mendorong perilaku impulsif dan kurangnya pertimbangan terhadap konsekuensi jangka panjang, meskipun pinjaman online memberikan daya beli tambahan dan memungkinkan milenial untuk memenuhi keinginan mereka. Yang ketiga, penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Arfian dengan judul penelitian yaitu terpaan informasi pinjaman online di media online dan terpaan e-worm di grup Facebook pinjaman online dengan tingkat pengetahuan masyarakat dalam pengguna pinjaman online. Dan keempat yang dilakukan oleh Aulia Rahmatul yaitu dengan judul penelitian analisis
tipikal pinjaman online dalam mempengaruhi pola pikir konsumen. Dan terakhir yaitu yang dilakukan oleh Yoshana Meriska yaitu dengan judul penelitian hegemoni media sosial terhadap maraknya pinjaman online. Adapun novelty dari penelitian ini nantinya adalah adanya perbedaan hasil penelitian di mana penelitian sebelumnya membahas motif, faktor, serta pengaruh pinjaman online terhadap individu. Sedangkan penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kebaruan menggali pengalaman yang lebih dalam dan bagaimana dampak-dampak layanan pinjaman online terhadap ibu rumah tangga dalam melakukan pinjaman online. Oke, nah landasan teori penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik, di mana sebelumnya teori ini adalah sebuah pemikiran dari Weber dengan yaitu tindakan sosial yang memiliki fondasi bagi perkembangan teori interaksi simbolik. Nah, teori ini kemudian diambil dan dipopulerkan oleh George Herbert Mead yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan simbol-simbol dalam membentuk identitas dan makna dalam kehidupan manusia. Teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Mead menyoroti signifikan perilaku, peran, dan interaksi antar individu dalam membentuk makna sosial. Dalam teori ini, Matt menjelaskan bahwa tindakan dan komunikasi yang dapat diamati antara individu bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga syarat dengan simbol dan tanda yang memiliki makna tertentu, sehingga dapat menimbulkan interaksi secara murni terjadi bila masing-masing individu tidak saja hanya memberikan makna pada diri mereka sendiri, tetapi memahami dan berusaha memberikan makna yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya ada kerangka konsep terbagi menjadi 3, yakni pertama adalah pengalaman berdasarkan KBBI, pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dirasakan, dijalani, ditanggung atau dialami. Nah, yang kedua adalah pinjaman online. Pinjaman online adalah didefinisikan sebagai layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempertemukan debitur dan kreditur secara online atau dalam jaringan. Yang ketiga adalah ibu-ibu rumah tangga yang didefinisikan sebagai seseorang wanita yang sudah menikah dan bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Berikut adalah kerangka berpikir. Pinjaman online berfokus pada pinjaman online menjadi fokus penelitian di mana layanan ini menawarkan kemudahan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Namun dari kemudahan itu membawa risiko dan tantangan sendiri bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga sebagai pengguna layanan pinjaman online merasakan, mengalami, dan menjalani proses penggunaan layanan pinjaman online ini dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga pengalaman ini yang akan menjadi tujuan penelitian ini yang akan mengeksplorasi ketiga aspek, yakni persepsi, faktor, dan dampak penggunaan pinjaman online. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang tujuannya adalah memahami objek yang diteliti secara mendalam dan lebih komprehensif. Lokasi penelitiannya di Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, dengan kriteria informan yaitu ibu-ibu rumah tangga yang belum pernah menggunakan atau sudah pernah menggunakan layanan pinjaman online. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data secara semi struktur dan teknik analisis data terbagi menjadi 3 tahap bagian, yaitu pertama reduksi data, yang kedua dengan melakukan penyajian data, dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Baik, selesai pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.